Eh, Semoga saya bisa menyenangkan semua pihak sebenarnya. Meski pastinya akan sangat sulit. Pertama, kalau bicara tentang 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran, tentu agak rumit sebenarnya mengukur kinerja pemerintah, presiden dan wakil presiden dalam waktu simsalabim. Apalagi memang begitu banyak nomenklatur kementerian yang sebenarnya relatif baru, yang masih butuh penyesuaian. Misalnya kita dengar masih banyak sejumlah kementerian yang masih susah untuk cari kantor gitu ya. Bagaimana bisa bekerja kantornya pun misalnya masih kanan kiri, masih tengok kanan, tengok kiri, kira-kira tempat mana yang bisa ditempati. Yaitu yang kemudian bisa kita dengar dan bisa kita tangkap di mana-mana. Tapi ini telanjur sudah menjadi konsumsi publik untuk menilai bagaimana kinerja pemerintah dalam 100 hari pertama. Kalau saya biasanya menggunakan alat ukur dua. Pertama alat ukur kuantitatif seperti survei opini publik. Jadi sejak adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, SBY, Jokowi dan Prabowo Subianto, kita tidak bisa menghentikan survei-survei opini publik, entah yang dilakukan oleh siapapun, seperti misalnya produk jurnalis, seperti Kompas, ataupun lembaga-lembaga survei yang memang secara kredibel memerilis secara terbuka. Tentu survei yang dilakukan secara terbuka itu mempertaruhkan kredibilitasnya. Karena saya kira lembaga-lembaga survei itu adalah mereka yang saya kira hidup dan matinya dari survei. Sedikit saja mereka berbohong, tentu klien dan kepercayaan publik itu akan terjun bebas. Jadi itu yang saya bilang, per hari ini misalnya rata-rata survei opini publik, sebut saja misalnya media yang agak netral seperti Kompas, bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo dan Gibran itu kan 80,9%. Oke, tapi bukan berarti survei-survei yang berbasiskan kuantitatif itu tanpa koreksi. Pertama, karena seringkali dalam survei kuantitatif seperti survei itu, yang diwawancara itu kebanyakan mereka yang misalnya tidak terlampau paham terkait dengan isu-isu politik secara nasional. Mereka itu bukan ahli, bukan seorang peneliti, bukan orang-orang yang dinilai punya kompetensi dalam menilai kinerja pemerintah di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang hukum, dan seterusnya. Jadi yang dibayangkan oleh responden yang diwawancara itu seringkali apa yang muncul di permukaan. Apa yang muncul di permukaan? Ya tentu adalah janji-janji ataupun program-program yang sifatnya populis. Jadi suka tidak suka ketika banyak publik yang misalnya puas dengan kinerja Prabowo dan Gibran, yang diingat paling soal satu nih, program makan bergizi gratis. Ini kan serentak di berbagai tempat. Jadi ketika ditanya oleh tukang surveinya, apakah Anda puas dengan kinerja pemerintah atau tidak, pasti muncul akan puas. Misalnya juga publik mengapresiasi soal biaya haji yang berkurang. Ini kan turun-temurun nih, sejak presiden pemilihan langsung dilakukan, sejak zaman SBY, ini kan momen yang pertama kali di mana biaya haji itu diturunkan udah. Itu nggak bisa dibantah. Saya kebetulan orang Madura yang kalau pun toh sehidup matinya ingin pergi haji, nggak terjangkau, senang juga dengan kayak gini-gini. Meski orang bertanya, apakah penurunan biaya haji ini hanya 1 tahun, apakah berlangsung 5 tahun? Itu kan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang sifatnya kualitatif. Itu yang diingat oleh publik. Apalagi yang diingat itu pasti soal bagaimana ngasih diskon tarif listrik. 2 bulan loh. Senang juga kan kita, terutama yang kilometernya nggak canggih-canggih amat, seperti Bung Noel yang Pak Wamen gitu loh. Yang sudah semlohoy-semlohoy sekarang, itu senang terus terang. Tapi sekali lagi, survei opini publik itu kan sifatnya dinamis. Jadi setelah 3 bulan, Prabowo Subianto jadi presiden, janji-janji politik itu kalau tidak terrealisasi, atau sesuatu yang sudah terrealisasi itu tidak sesuai dengan harapan, bisa buruk dan bisa terjun bebas. Misalnya listriknya tidak lagi ada diskon, pasti persepsinya buruk. Atau misalnya tahun depan ketika biaya haji kemudian naik kembali ke hitohnya mahal, itu akan buruk. Itulah yang saya kira survei opini publik itu jangan memang dijadikan sebagai dewa, bahwa dia adalah ukuran segala-galanya. Yang bisa dipetik adalah dia adalah potret mutakhir dan terkini dari mana pendapat-pendapat publik. Dan secara metodologi, survei opini publik itu dianggap representatif dan bisa diklaim bahwa dianggap mewakili keseluruhan pendapat masyarakat secara umum. Itu nggak bisa dibantah, ini mazhab dalam ilmu politik. Kalau Anda mau bantah, bikin jurusan ilmu politik tandingan. Tapi bahwa survei opini publik itu juga bukan tanpa kritik, ada. Karena misalnya seringkali survei-survei yang dilakukan secara terbuka, pertanyaannya tertutup, Bapak Ibu apakah Anda puas dengan Jokowi dan Gibran? Jadi pilihannya cuma 2, puas dan tidak.
Tidak misalnya ditanya secara beruntun, apa yang kemudian membuat Anda itu puas, apa yang kemudian membuat Anda tidak puas. Kan itu yang tidak terpotret dalam survei, udah. Kalau di background satu-satu tentu pertanyaan surveinya panjang dan membutuhkan logistik yang juga panjang. Jadi pertanyaan di survei itu seringkali kenapa tertutup? Ya karena memang pertanyaannya terbatas. Itu pertama ya. Nah yang kedua, argumen yang sifatnya kualitatif. Ini yang kemudian saya coba untuk breakdown. Jadi ketika muncul persepsi publik, survei-survei yang muncul 80% yang percaya terhadap Prabowo dan Gibran, itu banyak yang protes. Kenapa? Yang protes itu rata-rata memang adalah kalangan aktivis, adalah kalangan expert, para ahli, para akademisi, pegiat demokrasi, jaringan-jaringan aktivis sosial, dan kelompok-kelompok medsos, Bang. Siapakah mereka? Karena mereka itu yang day to day engage, meneliti satu persatu apa saja yang sudah dibuat oleh Prabowo dan Gibran. Kalau mau jujur, di luar makan program bergizi gratis, di luar penurun biaya haji, kan nggak kelihatan juga tuh. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya menonjol, paling di luar itu hanya sebatas janji dan sebatas perencanaan. Misalnya soal janji ingin mendirikan 3 juta rumah rakyat, per hari ini masih gelap gulita. Kapan itu barang dimulai? Sekalipun rumah untuk rakyat itu 3 juta, kan nggak ada jaminan. Apakah itu betul-betul gratis atau akad kreditnya dipermudah? Kan belum clear juga, Bang. Termasuk misalnya ingin mendirikan sekolah rakyat, itu kan sebatas janji-janji. Termasuk misalnya soal bagaimana ketahanan energi dan ketahanan pangan. Per hari ini progresnya nggak kelihatan. Jadi wajar kalau kemudian survei-survei kualitatif seperti Celios yang kemarin merilis itu, Center of Economy and Law Studies kalau tidak salah, itu ngasih rapornya merah. Prabowo misalnya hanya dikasih skor 5 dari 10. Gibran lebih parah lagi, dikasih skor 3 dari 10. Itu 3, lumayan Bang. Abang ngasih berapa? Udah lumayan ya. Nah itu yang saya kira per hari ini, tarung opini antara preferensi yang menggunakan survei opini publik dengan yang berbasiskan kualitatif, itu juga perang-perangan yang sering dipakai. Problemnya adalah kita itu meyakini sebuah fakta tergantung selera politik. Kalau publik itu merasa dekat dan menjadi bagian dari kubu pemerintah, pasti yang digunakan referensinya adalah survei Litbang Kompas. Dan survei yang kemudian membuat Prabowo dan Gibran itu puas di atas segala-galanya. Tapi sebaliknya, kalau suasana hati yang kemudian menjadikan masyarakat itu kritis, anti pemerintah, dan menganggap Prabowo dan Gibran itu belum bekerja, pasti menggunakan survei-survei kualitatif seperti Celios sebagai preferensi utama. Makanya kalau kemudian saya simpulkan, kira-kira bagaimana pendapat saya terkait dengan 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran? Ya sedang-sedang saja, tak baik dan tak buruk. Saya kan memang mazhabnya ingin menyenangkan semua pihak, Bang Karni. Ingin mengatakan bahwa Prabowo belum bekerja, tentu agak sedikit bohong dan munafik. Apapun judulnya, program makan bergizi gratis sudah berjalan kok. Sekalipun tahap awal itu 1 juta, banyak compang-camping kanan kiri, menggelontorkan dana 71 triliun itu nggak gampang. Meski banyak juga statement-statement yang menjebalkan gitu ya, yang seakan-akan ini ingin menutupi bagaimana anggaran kita memang nggak siap buat makan bikin gratis. Misalnya disarankan untuk kelor untuk dikonsumsi. Aduh Bapak Ibu, tanpa diinstruksikan sekalipun kita yang petani makan daun kelor sampai sekarang kok. Enak betul itu. Dan kita baru tahu daun kelor itu ternyata masuk program strategis nasional. Jangan juga bikin statement-statement yang seakan-akan serangga, apalagi itu ulet, apalagi itu belalang. Iya betul, tapi kan literasi kita kan sangat rendah. Pikiran kita yang disebut dengan makanan bergizi itu adalah daging, sayur, susu, dan seterusnya. Ditambah statement-statement yang kemudian kontraproduktif, seakan-akan program makan bergizi gratis itu kontraproduktif. Enggak siap tapi dipaksakan. Kan itu yang kemudian ingin saya katakan. Tapi bahwa mengatakan Prabowo Subianto sama Prabowo dan Gibran itu sukses betul, kita juga terlampau lebay Bang. Karena nggak kelihatan semua. Masalah Seritek semuanya Bung Noel nanti bisa cerita. Apa yang sudah dilakukan? Betul tidak ada PHK? Betul tidak misalnya negara di situ hadir? Ada suplemen yang dibagikan supaya perusahaan tekstil terbesar ini tidak gulung tikar. Kan tentu bukan hanya sebatas ornamen-ornamen yang heroik yang ingin kita tampilkan.
Kita lihat bagaimana Bung Noel hadir di perusahaan itu dan memberikan statement jangan sampai ada PHK, betul. Tapi kan kita ingin melihat bahwa bagaimana proses menyelamatkan perusahaan besar ini supaya tidak bangkrut. Karena konon sudah misalnya merumahkan sejumlah karyawan entah dalam kurun waktu tertentu atau permanen yang sampai saat ini masih simpang siur. Jadi dalam konteks itulah saya ingin katakan bahwa tergantung bagaimana posisi kita, apakah sesuai dengan survei-survei kuantitatif ataupun survei kualitatif. Meski secara metodologi survei kualitatif juga dikritik karena yang diwawancara itu adalah mereka kalangan tertentu yang dianggap ahli. Dan yang diwawancara itu biasanya orang-orang tertentu, misalnya kalangan media. Ya udah mewakili kalangan media aja. Dan tidak bisa dianggap mengklaim mewakili seluruh persepsi dan pandangan seluruh rakyat Indonesia. Itu secara metodologi politik. Makanya per hari ini dua mazhab bagaimana cara melakukan riset politik itu masih digunakan dalam kuliah dimanapun. Mau di Amerika, mau di antariksa, termasuk di Jakarta. Semua ada teorinya, semua ada instrumennya, semua ada pengikut, dan semua ada mazhab-mazhabnya. Biasanya para pengikut survei-survei kualitatif yang berbasiskan expert adjustment itu, atau penelitian para ahli, pasti mengkritik survei opini publik. Bagaimana ceritanya orang sawah, orang kampung yang nggak tahu apa-apa, bisa memberikan penilaian terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran. Kan gitu ceritanya Bang. Dong, misalnya tiap hari mereka nyangkul kok. Tiap hari misalnya ke sawah, bagaimana bisa memperdalam isu-isu yang terkait dengan pagar goib laut yang di Kabupaten Tangerang? Terputus. Itulah yang saya kira secara ilmu politik, survei opini publik, ataupun survei yang berbasiskan kualitatif, itu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah, yang ingin saya katakan adalah tentu apapun yang muncul ke permukaan untuk pemerintah yang akan datang ini harus menjadi guidance ya, menjadi petunjuk bagaimana compang-camping kritik kanan kiri dari berbagai pihak harus dijadikan sebagai asupan dan suplemen. Percuma bagi saya approval rating pemerintah 80% kalau persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang itu tidak bisa diungkap siapa cukongnya. Itu bagi saya. Percuma misalnya persoalan-persoalan yang dianggap populis satu persatu misalnya itu diselesaikan satu persatu, tapi publik misalnya per hari ini juga masih begitu banyak yang belum mampu menikmati sekolah dengan gratis. Kan kita tahu beberapa hari yang lalu di Kota Medan anak SD 3 bulan nunggu SPP duduk di lantai. Itu di era sekarang kok. Kalau di zaman Orde Baru dan Orde Lama mungkin kita maklumi. Tapi per hari ini itu kan pemandangan itu terus ada. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau kita mau hitung rata-rata secara umum, ini sebagai bagian dari untuk memberikan input kepada pemerintah di masa yang akan datang. Sudahlah kita berhenti bicara tentang 100 hari, ke depan itu tentu kita ingin melihat bagaimana Prabowo Subianto dan Gibran itu tentu merealisasikan semua janji-janji politiknya. Tak ada cerita soal kemiskinan, soal pengangguran, dan soal orang miskin itu tidak selesai Bang. Secara infrastruktur politik per hari ini tak ada ganjalan apapun kok. Jadi Bang Faisal misalnya bagaimana suara kawan-kawan DPR terkait dengan Prabowo dan Gibran. Sampai kiamat nggak mungkin bunyi Bang. Karena parlemen saat ini menyatukan dukungan politiknya 100% ke Prabowo Subianto. Sami'na wa atoina. Yang kedua, bagi saya 100 hari ini mestinya sudah menjadi momen. Orang selalu mengait-ngaitkan Jokowi dengan Prabowo. Prabowo adalah Jokowi. Sudahlah, ini barang sudah selesai kok. Kenapa sudah saya sebut selesai? Pertama, Jokowi dan Prabowo itu memang identik untuk satu kepentingan politik yang sama. Jokowi mendukung Prabowo jadi presiden, dan karena Prabowo juga lah Gibran jadi wakil presiden. Apa jaminannya kalau Gibran misalnya berpasangan dengan Ganjar bisa menang di Pilpres? Apa jaminannya kalau Gibran berpasangan dengan Anies bisa menang di Pilpres? Enggak ada cerita Pak. Jadi kalau mau ingin bilang tentang kepentingan politik, ini kepentingan yang sinergis dan sama. 50-50 nih Bang. Jokowi punya kepentingan dan keuntungan, Prabowo pun juga punya kepentingan dan keuntungan. Jadi ini adalah titik temu yang mestinya saya sudah. Jokowi dan Prabowo itu adalah identik dan sama, karena Jokowi sudah menjadikan Prabowo jadi presiden, dan Prabowo sudah membantu Jokowi menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Clear. Apalagi yang mau ditentang-tentangkan Bang. Yang kedua, Prabowo dan Jokowi itu kan dianggap identik karena isu keberlanjutan, sustainability, program-program Jokowi. Ya, dalam banyak hal.
Tapi pada saat yang bersamaan sepertinya memasuki 100 hari Prabowo, kalau kita mau menghitung rata-rata secara umum, saya kira sudah mulai ada diferensiasi secara politik. Contoh yang paling nyata, Prabowo sudah memberikan instruksi untuk memberikan evaluasi terkait dengan program strategis nasional. Itu kan koreksi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jalan tol yang baru dibuat, stop. Karena anggaran kita itu layamutu walayah, ya nggak jelas. Evaluasi dulu, karena ada program strategis yang sifatnya lebih konkret untuk kepentingan rakyat, yaitu makan program bergizi gratis. Dulu Jokowi waktu jadi presiden, yang dilakukan pertama kali itu adalah bagaimana membangun infrastruktur yang diyakini sebagai upaya untuk melakukan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan yang jauh lebih komprehensif, bukan hanya di Jakarta dan di Jawa. Itu mazhab Jokowi. Prabowo beda, bukan mazhab infrastruktur. Prabowo itu adalah mazhabnya makan gizi gratis, bukan fisik, tapi sesuatu yang dianggap penting bagaimana menciptakan gizi anak-anak kita yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas di 2045 itu nyambung senyambung-nyambungnya. Di situ saja sudah berbeda. Artinya apa? Secara alamiah, tanpa dibentur-benturkan sekalipun, Jokowi dan Prabowo itu perlahan berbeda, Bang Karni. Belum lagi misalnya style politik Jokowi dengan Prabowo beda kok. Prabowo kemana-mana ke luar negeri pasti borong buku. Ke India borong buku, ke Washington borong buku, kemana-mana borong buku. Jokowi enggak, Bang. Jangankan borong buku dari luar negeri, luar negerinya juga jarang. Diwakilkan oleh menteri-menterinya. Jadi bagi saya percuma juga untuk selalu ingin membentur-benturkan Jokowi dan Prabowo. Tanpa dibenturkannya pun saya kira orang juga sudah melihat ada perbedaan yang cukup signifikan. Apa hal lain berbedanya? Sederhana bagi saya. Jokowi waktu jadi presiden 2014, itu kan triple minority. Apa itu triple minority? Jokowi bukan ketua umum partai, pergaulan politik nasionalnya terbatas, dan dukungan parlemennya lemah. Prabowo, triple majority sebaliknya. Dukungan parlemennya full, ketua umum partai, tidak pernah ditunjuk-tunjuk sebagai petugas partai. Dan yang paling penting, Prabowo pergaulan nasionalnya cukup luar biasa. Jadi ketimbang misalnya berkelahi dengan istilah-istilah yang agak sedikit provokatif, yang sebenarnya tidak terlampau produktif untuk bangsa dan negara, mari kita support bagaimana Prabowo dan Gibran itu juga merealisasikan semua mimpi dan janji-janji politiknya. Itu yang paling penting dan paling konkret. Dan yang paling penting juga adalah tentu karena kita tidak bisa berharap kepada 580 anggota dewan kita untuk kritis kepada pemerintah. Maka udah Ferry, Bang Faisal, Bang Azhar, kemudian termasuk Adi Pray, ya tentu akan memberikan sikap-sikap kritis kepada pemerintah. Dan pesan kita adalah sikap kritis, sikap protes tentu tidak akan membuat bangsa ini akan hancur lebur. Yang membuat bangsa ini hancur lebur adalah ketika para DPR itu tidak kritis, kemudian partai-partai kemudian tidak punya sikap, dan yang paling penting adalah para koruptor dan para cukong-cukong itu merajalela menggarong kekayaan yang ada di negara kita. Saya kira di situ Bang Karni, benar-benar harus kita laksanakan hingga di masa yang akan datang, bagaimana Prabowo dan Gibran ini mampu menyelesaikan tuntas dan bagaimana keinginan politik mereka. Khususnya karena kita sudah bicara banyak tentang Prabowo Subianto, terakhir terkait dengan Gibran, Wakil Presiden. Tentu kita ingin tanya, apa kabar lapor Mas Wapres? Dan itu yang gelap gulita dalam 100 hari kepemimpinan ini. Dulu memang sangat heroik betul. Kita melihat anak muda, umurnya belum 40 tahun, menjadi wakil presiden, bikin pengaduan lapor Mas Wapres. Tentu itulah yang kemudian ingin kita lihat bagaimana performa politiknya di masa-masa yang akan datang. Betul Mas Gibran itu sering bagi-bagi susu, betul sering menindaklanjuti bagaimana program makan bergizi gratis. Tapi tentu saja seorang wakil presiden mestinya peran-perannya itu harus melampaui itu semua. Ya minimal misalnya sehari 2 hari ini akan kita lihat bagaimana investigasi terkait dengan laut gaib yang ada di Kabupaten Tangerang. Kemarin saya pulang kampung, ternyata kampung saya sekalipun di Kabupaten Sumeneb paling ujung sana Bang, ternyata banyak juga kapling-kapling pagar laut yang belum tuntas. Tentu saya sebagai rakyat biasa sangat merindukan bagaimana pemimpin-pemimpin kita, presiden dan wakil presiden, menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini pelik sepelik-peliknya
Saya nggak peduli dengan approval rating, saya tidak peduli dengan mainnya persepsi publik mau positif dan negatif. Yang paling penting adalah tentu saya tidak mau dengar lagi bahwa persoalan bagaimana merampas kekayaan kita di negara ini itu dibiarkan dan tidak bisa dituntas setuntas-tuntasnya. Saya kira di situ Bang Karni, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.